Oke guys, balik lagi di Lick Me Talk. Kali ini Lick Me Talk-nya sama aku. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang mobile developer from zero to hero gitu ya. Nah, kita mau tunggu dulu nih narasumber kita. Masih belum join sama kita. Tapi buat teman-teman semua yang standby hari ini, ada hadiah giveaway berupa GoPay, ShopeePay, OVO gitu ya, yang teman-teman bisa dapetin dengan cara teman-teman drop question buat narasumber kita nanti di kolom question atau misalnya di chat juga boleh ya. Kalau di kolom question lebih mudah ternotis aja gitu ya. Nah, silakan teman-teman boleh disiapkan nih kira-kira mau nanya apa tentang mobile developer from zero to hero ya. Jadi narasumber kita ini adalah orang yang punya pengalaman dan juga saat ini sedang berkarir di bidang mobile application developer di Worky by Telkom Indonesia. Itu ya. Oke, nah sudah hadir nih sama kita narasumber kita. Langsung aja ya kita undang beliau. Halo, halo. Oke, halo. Halo Kak Andi. Ya, Selamat siang. Gimana nih kabarnya? siang, baik-baik, sehat-sehat juga. Oke. Suara aku Oke. Nah, teman-teman inilah dia narasumber kita. Ya, aman-aman. So far aman sih. Oke. Nah, inilah dia teman-teman narasumber kita yang bakal nemenin teman-teman semua di jam 1 siang ini gitu ya, sampai nanti mungkin beberapa menit ke depan gitu ya, atau bahkan beberapa jam ke depan gitu ya. Nah, seru banget nih karena topiknya harusnya hangat banget buat teman-teman dari jurusan IT. Karena banyak banget dari jurusan IT itu pengen jadi mobile developer juga nih Kak. Nah, sebelum kita kenalan nih sama yang namanya pekerjaan mobile developer, boleh dong kenalan dulu sama Kak Andinya. Silakan Kak, diperkenalkan siapa namanya, terus saat ini bekerja di mana gitu. Oke, makasih ya, Kak. Sebelumnya makasih. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Andi Fauzi Dewantara. Biasanya panggil Andi. Kalau profesi sekarang sih, ya sekarang itu aku adalah seorang developer ya. Kebetulan juga udah menggeluti profesi ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Kebetulan sekarang juga lagi menempuh kuliah di kelas malam di LIKMI. Jadi mungkin teman-teman yang kelas malam udah familiar lah kali sama ayah sama aku gitu. Ya, betul banget teman-teman. Jadi Kak Andi ini juga adalah mahasiswa STIMIK LIKMI ya di kelas malam. Nah, oke, tadi kita udah kenalan sama Kak Andinya. Sekarang kita mau kenalan nih sama uh, sebuah pekerjaan di dunia IT gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai gitu ya, teman-teman jangan lupa di bagian komen itu aku udah pin bahwa ada giveaway buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan kalau pertanyaannya terbaik, nanti panitia bakal pilih teman-teman bisa dapat giveaway-nya berupa ShopeePay, OVO, ataupun GoPay gitu ya. Lumayan banget buat jajan-jajan cantik ya di tengah hiruk pikuk ini. Oke. Nah, sebelumnya nih Kak, apa sih mobile developer itu? Dan biasanya job desk-nya kayak apa sih? Oke, seorang mobile developer itu seorang profesi ya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi mobile. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau mobile itu ada Android developer, ada iOS developer. Nah, kalau yang namanya mobile itu dia istilahnya apa ya, versatil gitu. Dia menguasai kalau bisa dua platform, iOS dan Android. Nah, kalau tugasnya sendiri secara umum sih sama ya kayak developer web atau developer backend. Kita merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi. Cuma aplikasinya lebih spesifik aja, aplikasi mobile gitu Kak. Paling ini sih. Oh, oke. Berarti Nambahin apa kita biasanya kolaborasinya itu sama desainer, sama backend, kayak gitu sih, buat memastikan performa aplikasi itu optimal.
Oke, jadi sebenarnya mobile developer juga bekerjanya dalam tim ya Kak ya? Betul, Tidak betul. sendirian doang gitu ya? Oke, oke. Nah, tapi sebenarnya apakah mobile developer ini dibutuhkan sama semua perusahaan yang ada di dunia ini bahkan gitu? Oh, oke, oh ini peran Dan ya. perannya gimana nih? Mm-mm. Kalau menurutku ya mobile developer itu perannya sangat penting ya di sebuah perusahaan. Kayak misal waktu kita kuliah juga kita dikasih tahu kalau yang namanya teknologi mobile itu semakin meluas gitu. Nah ini juga menjadi apa ya satu kesempatan kita gitu ya buat meniti karir sebagai mobile developer kayak gitu. Seorang apa namanya mobile developer juga dia membantu perusahaan untuk menciptakan dan memelihara aplikasi gitu. Dan pastinya mendukung strategi bisnis perusahaan gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen jadi seorang mobile developer nih, baik yang back end ataupun front end atau bahkan mungkin full stack gitu ya. Nah, Oh ya, skill apa sih yang secara basic gitu ya, secara basic untuk ketiga slot ini, kalau misalnya pengen jadi seorang mobile developer gitu. oh kalau terkait skill ya, secara hard skill mungkin yang pertama ini ya problem solver ya, yang namanya developer itu emang dituntut buat memecahkan masalah gitu. Terus kemampuan analitis dan selalu keinginan belajar hal baru ya. Makanya suka ada istilah itu kalau di programmer tuh stay foolish, stay hungry. Jadi istilahnya kita tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar gitu. Soalnya yang namanya teknologi itu terus berkembang gitu. Nah kalau di mobile sendiri basic programming yang harus dikuasai ya biasanya kalau Android kita pakai Java atau Kotlin atau kalau misalnya iOS kita pakai Swift. Kalau misalnya hybrid keduanya bisa pakai Flutter atau React Native dan lain sebagainya. Gitu sih Kak. Jadi pengetahuan akan bahasa-bahasa coding juga dibutuhin ya kayak Iya berarti. betul betul. Oke. Oke. Nah, boleh nggak nih Kak sedikit bocoran dulu? Kan dari tadi ngomonginnya tentang pekerjaannya doang ya, tapi Oh, kelihatannya kayaknya sulit banget karena eh, harus apa ya? Terus hungry katanya kan ya tadi harus terus iya iya. explore, harus tetap eh, reconnect gitu kan sama teknologi terbaru. Nah, emang gajinya berapa sih seorang mobile Waduh. developer itu gitu? Apakah timpal nih sama apa yang dikerjain? Ya ya ya. Ini ya apa disclaimer dulu ini mungkin dari pengalaman aku sama lingkungan kerja yang aku dapat gitu ya. Gaji seorang mobile developer itu bervariasi, udah pasti tergantung pada berbagai faktor kayak misal pengalaman kerja, lokasi perusahaan di Bandung atau di Jakarta, dan tingkat keterampilannya juga kayak junior, middle, senior. Nah secara umum sih kalau aku spill ya, junior itu mungkin ada di rank 7 sampai 10 ya. 7 sampai 10. Kalau middle itu di 10 sampai 13. Kalau senior itu biasanya udah di atas 13 nih. Biasanya gitu. Jadi ya bergantung juga sih, bergantung daerah. Oke. Tergantung dari di mana kita bekerja juga ya berarti. Betul. Oke, Kak. Kayaknya cukup menggiurkan ya di Oh iya. tengah banyaknya pekerjaan lain gitu. Dengan kita punya skill di dunia IT, ternyata juniornya pun ya yang level bawahnya ternyata di antara 7 sampai 10 ya kayak income-nya. Iya. Wow, gak nyangka juga. Nah, boleh nih teman-teman mahasiswa Alik nih banyak banget kan yang udah belajar. Iya, benar, udah banyak belajar tentang IT. Jadi ini peluang buat teman-teman semua nih. Nantinya kalau lulus cari kerja di dunia IT dan hasilnya ternyata menggiurkan. Jadi belajar IT itu worth it loh, guys. Iya, betul. Betul banget. Oke. Nah, boleh nggak sih, Kak, kalau misalnya nih ada orang-orang nih yang merasa, aduh takut nih, kayaknya kalau masuk IT kayaknya susah, kayaknya
aku nanti nggak bisa kerja di dunia IT gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri, secara pengalaman kakak gitu, mungkin kita flashback kali ya, kayak waktu kakak awal-awal memulai karir di bidang IT ini gitu. Nah, waktu itu ada nggak sih rasa takut ini gitu ya? Atau misalnya pas belajar tentang IT ini gitu, sempet nggak sih meragukan diri sendiri kayak, aduh bisa nggak sih aku kayak gini gitu? Oke, ya mungkin kalau flashback dulu juga aku waktu tingkat 2 ya. Kita kan teman-teman yang lain udah pada belajar web developer, udah ada yang belajar front end gitu. Nah itu bagus sih, kita iri bagus ya. Maksudnya iri dalam artian positif supaya kita juga ikut belajar. Nah di situ juga aku mulai dari mikirin jadi seorang mobile developer gitu. Nah caranya sendiri sih dulu aku di kuliah dapat terus ambil course online gratisan gitu, jadi bisa dari YouTube atau ambil course online yang memang banyak dibagiin sama lembaga-lembaga swasta gitu. Nah, ada suaranya Kak? Gak ada suaranya Kak? Ada nggak ya Kak? Dari MC nggak masuk suara aku ya? Oh, sorry. Oke, ini udah ada. Iya Ada ya, ada. Oke, nah, nah tapi kakak sendiri pernah takut gak sih kayak dalam hati gitu, meragukan masa depannya nanti kalau masuk IT emang bisa jadi apa sih misalnya kayak gitu-gitu, pernah gak sih punya pengalaman kayak gitu? Iya, iya, iya. Pernah sih kayak apa? Ini aku bisa kayak orang-orang udah mulai start duluan, kayak udah banyak orang yang jago. Itu pasti selalu ada dan itu sebabnya mungkin salah satu caranya aku cari mentor sih dulu. Ya kayak teman sebaya gitu, teman sebaya yang dia tuh memang pengalamannya di atas aku. Jadi aku bisa dapat ilmunya tuh terarah gitu dari dia. Ya teman diskusi yang terarah. Harus percaya diri sih. Kalau misalnya di awal kita udah takut ya nggak akan mulai-mulai gitu. Oke, oke, kita akan masuk nih Kak ke pertanyaan para penonton live IG kali ini gitu ya. By the way, buat teman-teman yang baru join, yang mungkin belum dapat infonya, jadi kalau misalnya teman-teman drop question di tombol question di bawah, nanti teman-teman berkesempatan untuk dapetin giveaway dari Likmi berupa saldo OVO, GoPay ataupun ShopeePay. Dan nanti panitia yang akan pilih pertanyaan terbaiknya ya. Nah, aku juga coba bacain beberapa pertanyaan buat Kak Andi. Di sini ada yang tanya dari Kak Adelia Salmazurah. Bagaimana sih Kak cara membuat mobile developer agar lebih tampil semakin di depan dengan ilmu? Nah, gimana nih Kak? Sorry gimana Kak? Oke, nah gimana sih Kak caranya membuat mobile developer, mungkin membuat produk kita itu jadi lebih tampil gitu, lebih perform di dunia aslinya gitu. Saat dipakai itu orang jadi lebih mungkin merasa nyaman dengan si aplikasi produk kita gitu ya. Oke. Yang pertama, makasih tadi pertanyaannya. Kalau dari sudut pandang sih aplikasi yang luar biasa itu bukan perannya mobile developer-nya aja gitu. Mungkin kalau dari sisi UI UX-nya mungkin dia sudah menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kalau dari sisi mobile developer kita berusaha apa ya kayak memastikan performa aplikasinya optimal, kayak apakah aplikasinya irit baterai, hemat memori, kayak penggunaan datanya ringan, kayak gitu. Ya kayak misalnya kayak di e-commerce itu kan ada flash sale ya. Nah kita berusaha
mengoptimalkan gimana aplikasi itu tetap optimal di jam yang sibuk gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Kak Galuh 91 nih Kak Andi. Apakah mobile developer ini bisa jadi passive income bagi anak kuliah atau misalnya jadi part time? Bagaimana nih kalau dari industri aslinya? Oke, ini bisa banget sih ya kalau menurutku. Soalnya di di industri sekarang yang aku lihat tuh banyak part-timer yang mahasiswa gitu. Contohnya dulu ketika aku tingkat 3 sorry, itu kan kuliah sampai sore. Nah, malamnya tuh diisi part-time. Kita cari aja di LinkedIn, di Jobstreet, perusahaan yang memperbolehkan part-timer gitu. Kita punya kewajiban 4 jam kerja di malam. Itu bisa banget sih, freelance. Lumayan buat nambah-nambah uang saku. Kayak gitu sih. Oke, next. Aku coba pilih. Nah, ini menarik nih Kak. Dari Melisa Putri 2022. Menurut Kakak, sebagai seorang mobile developer, perlu nggak sih personal branding? Nah, seringkali kan anak IT tuh di balik layar ya, jadi dia kayak diem-diem aja. Nah, tapi sebenarnya perlu nggak sih? Oke, kejawab ya, makasih Melisa pertanyaannya. Ini banyak banget sih orang yang mulai programmer yang memunculkan personal brandingnya gitu ya. Kita kan biasa kerja di balik layar. Nah, biasanya sekarang itu banyak konten kreator yang membahas tentang topik-topik programming. Hal itu tuh bertujuan untuk mengangkat personal branding dia gitu ke perusahaan-perusahaan atau ke masyarakat umum gitu sih. Atau enggak bisa juga kita aktif di berbagai sosial media, show up gitu portofolio kita kayak gitu. Itu banyak banget sih yang kayak gitu sekarang. Oke. Nah, gimana nih Kak? Kan tadi udah ngobrolin tentang portofolio nih. Ada yang nanya juga nih dari Budi Sunario 1123. Bagaimana sih Kak tips membangun portofolio dan rasa profesional dengan adanya target, bukannya ngeluh. Nah, apalagi generasi Z nih, katanya terkenal dengan ngeluh-ngeluhnya gitu. Nah, gimana nih kalau generasi Z juga mau gitu Kak? Kalau ngebangun portofolio ya, ini istimewanya menurutku ya, istimewanya jurusan IT dibanding jurusan lain. Kita bisa buat portofolio project sendiri, keinginan sendiri gitu, dengan tools yang kita miliki sendiri. Itu kelebihannya yang pertama. Nah, kalau portofolio itu kita bisa buat banyak ya. Kayak misal kita cari buat mobile movies, movie app kayak gitu, atau enggak tiket pemesanan kereta api. Ya kurang lebih proyek-proyek kecil-kecilan yang menunjukkan potensi kita gitu di mobile developer gitu. Rajin-rajin lah kita explore gitu, atau enggak ikut course juga kan biasanya suka ada final project ya. Nah, itu final projectnya bisa diisi buat portofolio. Nah, bisa juga nih guys buat mahasiswa LIKMI kan banyak tugas ya di LIKMI kan ada project-project gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman jadiin portofolio ya. Nah, jadi kuliah di LIKMI aja kalau mau bangun portofolio. Yang serius ya. Nanti pasti dibantu deh. Nah, portofolionya kan sama-sama dibangun, terus ada yang ngajarin lagi gitu. Jadi kan enak banget bangun portofolionya nggak sendiri gitu ya, bahkan sama teman-teman, sama dosen gitu. Nah, oke. Nah, Candi ini juga menarik menurutku ya dari Edi _Azhar. Bagaimana dengan menjamurnya teknologi robot? Mungkin di sini maksudnya AI gitu ya, artificial intelligence. Maka mempengaruhi teknologi mobile developer. Nah, kebetulan kan heboh banget nih kemarin ini ya, ChatGPT dan lain-lain gitu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi pekerjaan di bidang mobile developer ini? Gitu. Oke.
Oke, makasih pertanyaannya ini cukup menarik nih. Jadi emang dengan adanya ChatGPT ini justru menurutku pribadi, aku juga menggunakan beberapa tools-tools AI untuk mempercepat proses development kayak gitu. Kayak misalnya ketika ada sesuatu yang dilakukan secara repetitif oleh aku misalnya, nah itu tuh bisa kita pindahkan ke AI. Jadi kita yang melakukan istilahnya sambung menyambung kayak puzzle-nya gitu loh. Jadi menurutku dengan adanya AI ini jangan jadi hambatan sih, justru membantu kita untuk proses development itu lebih cepat kayak gitu. Gak akan kok, pasti selalu ada jalan karir. Oke, jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di dunia IT nggak ada matinya juga ya Kak ya? Betul. Oke, nah ini juga ada satu pertanyaan menarik yang mencuri perhatianku. Wah. Jadi dari Ebi Ajar lagi nih. Untuk mobile developer minimal menguasai berapa bahasa pemrograman sih? Dan gimana caranya pede dan juga tekadnya tuh bulat gitu untuk belajar bahasa pemrograman kan sebenarnya nggak mudah juga ya. Tapi kalau kita mau belajar jadi mudah sebenarnya kan. Betul. Nah, bagaimana nih kalau dari Kak Andi? Oke, mungkin yang pertama itu tujuan kita sih. Jadi mobile developer-nya itu apa? Android developer kah? Apa iOS developer kah? Atau hybrid gitu? Dia bisa keduanya. Nah, kalau misalnya tujuan kita udah jelas, misalnya kita mau jadi hybrid gitu, berarti udah tuh kita breakdown, kita punya harus belajar Flutter misalnya, atau React Native misalnya. Nah, setelah kita udah punya istilahnya target, harus belajar Flutter misalnya, kita breakdown lagi apa aja sih Flutter itu yang harus dipelajari. Kayak sumbernya bisa kita dari buku atau dari internet. Setelah itu kita tentuin deadline. Kan suka ada tuh kayak orang-orang tuh menantang dirinya 100 hari bisa Flutter, misalnya 100 hari bisa Android. Nah, kita juga bisa menantang diri kita kayak gitu. Gitu sih. Oke. Ini ada lagi dari Afrian Dian. Apakah mobile developer merupakan pekerjaan yang menjanjikan, Kak? Nah, kalau dari pandangan Kak Andi sendiri, bagaimana nih? Oke, menurutku sih menjanjikan ya. Soalnya pertama itu mobile itu terus meningkat penggunaannya, pengembangannya beralih dari Android juga, iOS juga sampai ke hybrid. Pokoknya semakin menjamurnya penggunaan mobile device perangkat bergerak semakin tinggi, tetap juga berbanding lurus tetap tinggi juga pekerjaan mobile developer gitu sih menurutku ya gitu. Oke. Jadi sangat menjanjikan ya guys. Nah, lanjut nih Kak. Ini juga menurutku menarik nih. Aku juga pengen tahu nih. Sebenarnya kenapa sih Kakak pengen atau aku nggak tahu ya suka atau enggak. Cuman kenapa sih pengen jadi seorang mobile developer dan hari ini bekerja sebagai mobile developer. Nah, awal mulanya itu sejarahnya gitu. Bisa mengenal mobile developer dari mana nih Kak? Oke. Jadi sedikit flashback sih dulu aku ketika kuliah itu kebanyakan teman-temanku tuh dia jadi seorang web developer sama back end ya. Nah, aku melihat kayak, wih, sekelilingku pada ambil web sama back end, berarti saingannya tinggi gitu kan. Banyak orangnya gitu. Nah, sedangkan yang jadi mobile developer itu dulu bisa dihitung jari cuma 1-2. Nah, disitulah aku memberanikan diri buat berbeda dari yang lain gitu, ngambil profesi yang langka gitu, karena pasti nanti bakal berkembang juga gitu mobile developer kayak gitu. Ya gitu. Jadi waktu awal-awal itu karena lihat teman sebenarnya ya kayak. Betul. Terus ini sih ketika dulu kan udah dapat mata kuliahnya ya pemrograman perangkat bergerak. Nah dari situ ada final project. Nah itu kan seru nih bikin aplikasi mobile gitu kan. Nah kemudian magang aku cari magang yang mobile developer. Nah dari situlah makin mendapatkan passion atau semangat sih. Jadi magang juga berperan penting buatku
jadi milih karir ini? Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang masuk lagi dan menurutku menarik juga nih. Menurut Koko Andi, Wedi, Wede. apakah cukup seorang mobile developer itu hanya menguasai satu bahasa pemrograman gitu? Misalnya dia mungkin belajar banyak, dia tahu banyak belajar bahasa pemrograman, tapi dia cuma jago satu. Misal kalau kita cuma jago Java, tapi kita ngerti kok kalau misalnya Flutter ngerti, Laravel ngerti, PHP gitu-gitu ngerti. Cuman kita jagonya cuma di Java. Kalau menurut Kak Andi gimana nih? Oke, ini banyak juga sih di kalangan programmer yang kayak gitu ya. Itu tuh dinamainnya konsep T-shape, T huruf P gitu. Jadi seorang developer tuh Bisa. dia mengetahui apa namanya ke samping, mengetahui banyak bahasa pemrograman, tapi dia punya spesialisasinya, T yang ke bawahnya, punya spesialisasi di bahasa pemrograman tertentu. Nah itu bagus sih, karena kebanyakan memang kayak gitu. Cuman Oh, kalau buat di oke. awal, Berarti itu sebenarnya nggak normal apa-apa. ya? Iya normal. Hmm. Oke. Oke. Nah, habis ini kita ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup di live session kali ini. Nah, Kak Andi kan udah bukan mengalami ya, mungkin melewati banyak pengalaman, mulai dari belajar coding, otodidak, terus hari ini juga kuliah di sistem informasi, terus udah menjadi seorang mobile developer juga gitu ya. Nah, boleh dong Kak bagi-bagi tips ke teman-teman mahasiswa LIKMI ataupun yang lagi nonton live ini. Kalau misalnya mereka pengen kayak kakak nih, apa sih yang mereka harus prepare, apa sih yang mereka harus siapkan, dan supaya mereka juga lebih percaya diri ke depannya gitu Kak. Oke, nah tips dari aku sih, emang IT itu luas ya. Jadi penting untuk menentukan bidang yang kita minati, apakah itu web, apa AI, apa keamanan jaringan dan lain sebagainya. Cuman inti dari skill yang dibutuhkan atau tipsnya itu yang pertama kita itu harus mau belajar mandiri sih. Dunia IT itu terus berkembang, jadi penting buat kita untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Kayak misalnya kita ikut komunitas programmer, ikut aktif di berbagai kegiatan atau event kayak gitu, ikut course online dan lain sebagainya gitu, untuk belajar. Kemudian melalui jaringan networking juga kita bisa dapat ketemu sama orang-orang nih, sama orang dalam lah istilahnya kayak gitu ya, melalui komunitas dan acara-acara gitu. Dan yang ketiga itu seperti yang aku bilang tadi, tantang diri kita sih buat mendalami suatu hal. 100 hari tantang diri kita buat nanti Android atau iOS gitu. Dan yang terakhir itu percaya sama diri sendiri gitu. Kita harus yakin sama kemampuan kita, jangan biarin ragu itu menghalangi langkah kita gitu. Kita harus tekun sama gigi. Aku selalu ingat ini sih, kalau misalnya kita malas-malasan, selalu ingat kalau ribuan pesaing kita itu lagi belajar gitu sih. Kayak gitu. Oke. Bagus banget motivasinya dari Kak Andi. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pengen jadi mobile developer, bukan hal yang nggak mungkin ya. Kalau misalnya kamu bingung gimana cara belajarnya, kamu bisa kepoin ke Stimi Klik Me aja gitu ya. Nah, buktinya Kak Andi juga sama-sama kuliah di LIKMI juga nih. Dan udah jadi seorang mobile developer juga. Oke, terima kasih banyak Kak Andi untuk waktunya. Udah menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang ikut live dan juga dari LIKMI gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua yang standby dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, dan jangan lupa kita ada giveaway ya teman-teman. Tadi udah beberapa pertanyaan aku bacain juga, tapi nanti untuk memenang giveaway-nya itu akan dipilih oleh panitia. Standby aja pengumumannya di story Stimi Klik Me gitu ya teman-teman. Dan kita akan ketemu di live selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah standby juga dari awal sampai akhir. See you on another live guys. Terima kasih ya guys.